Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Agung Al-Ittihad Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ghazali Mansur, dan yang saya hormati Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ustadz Amiruddin SAG, yang saya hormati Sekretaris Masjid Agung Al-Ittihad Al-Ustadz Fanani SHI, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan bab tentang istinja. Ada beberapa tempat-tempat yang dilarang untuk buang air kecil maupun buang air besar, karena Islam mengatur serta mengajarkan adab-adab yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, di manakah tempat yang dilarang oleh Nabi yang berkaitan tempat di mana agar orang tidak sembarangan buang air kecil, apalagi buang air besar? Di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Nabi? Ittaqul la'inaini, takutlah kamu dengan dua golongan yang dilaknat. Ada dua golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai Pak kita termasuk golongan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu, siapa ya Rasulullah yang engkau maksud?" Kemudian, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Siapakah yang dimaksud di antara dua golongan itu ya Nabi? Qala, kemudian Nabi menjawab, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi audilihim." Yang pertama adalah orang yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi, orang yang suka kencing di jalan di mana yang sering dilewati manusia, Pak. Jadi kita nggak boleh kencing sembarangan, ya. Apalagi jalan itu sering untuk nongkrong, ya, sering untuk lalu lalang orang, ya. Kenapa? Karena itu najis. Bisa jadi pakaian kita terkena karena dengan najis itu. Kemudian siapa yang kedua? Audillihim, orang yang suka buang air kecil di tempat-tempat berteduh, ya. Pohon yang suka digunakan untuk kumpul-kumpul, halte, ya, untuk nunggu bis, suka bau pesing nggak Pak di halte? Nah, itu di dalam Islam dilarang. Orang yang buang air sembarangan, air kecil di jalan di mana dilewati oleh manusia, hilir mudik, apalagi berkaitan dengan aktivitas di pasar dan sebagainya, maka pada saat orang tersebut tidak menghiraukan tentang larangan Rasulullah, termasuk orang-orang yang dilaknat karena perbuatannya. Ini Pak ya. Suara kedeketan. Ya? Baiknya kedeketan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, kemudian
Yang kedua, bapak-bapak, Nabi juga melarang jangan sampai kita buang air kecil di tempat dimana untuk memandi atau untuk pemandian. Ya cuman masalahnya kan banyak sekali di kolam renang Pak ya. Kolam renang yang kapasitasnya 10 orang, yang mandi 100 orang. Kira-kira dalam pada kencing nggak Pak? Nah ini menjadi masalah. Nah kalau memang mau kencing, bangun dulu ke WC, jangan kencing di situ, anget. Bisa jadi kencing sampai 5 kali. Nah, kita tidak tahu, bisa juga ketelan sama orang lain. Jangan persoalan karena nggak bau. Kenapa? Karena ada kapur barus. Betul nggak? Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nabi dari Abdullah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi summa yaktasila fihi. Janganlah kamu kencing di antara kamu di tempat pemandian itu, kemudian kamu mandi. Kencing dulu lah kemudian mandi renang. Jangan, ya kan? Nah ini makanya sebenarnya kalau kencing ya ada tempatnya, apalagi di tempat-tempat pemandian Pak. Itu kalau di kolam renang sehari bisa berapa orang? Itu kolam yang sekian liter, kalau dikumpulin bisa 2 drum itu orang kencing. Nah ini mungkin Bapak pengalaman juga pernah kencing di kolam renang nih. Ya ini ini yang tersenyum berarti merasa nih Pak. Nah kemudian apalagi summa yatawadda fi fa inna amatal waswas siminhu, sehingga kemudian apalagi kemudian ngambil air wudu di situ, ya air kencing buat wudu dan sebagainya. Maka Islam mengatur tentang hal gitu. Kemudian yang ketiga bapak-bapak, Rasul melarang kita kencing di tempat yang berlobang Pak. Nah ini kencing juga nggak boleh sembarangan. Kenapa kita dilarang untuk kencing di dalam lobang itu, yang maksudnya tempat-tempat ada lobang? Karena dari Abdullah bin Sarjija, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayuballa fil juhri. Rasul melarang orang kencing di tempat-tempat yang ada lobangnya. Lalu penasaran nih Pak, bertanya mereka, qalu liqatadah, bertanya kepada Qatadah, mayakrahu minal bauli fil juhri, kenapa dilarang kencing di tempat yang berlobang itu? Qala kana yuqalu innaha musakkinul jin, karena tempat lobang itu adalah tempatnya jin. Ya, bisa ngamuk itu jin nanti dikencingin. Ya Pak ya. Jin bisa ngamuk nggak Pak? Bisa. Makanya jangan heran ketika ada anak-anak yang sedang camping di hutan, sembarangan kencing, kesurupan Pak, jinnya ngamuk. Ya termasuk jin itu suka di lobang-lobang ya. Nggak tahu nih Bapak suka kencing di lobang atau enggak ini. Yang kedua Pak Uta, kenapa Rasul melarang? Karena di lobang itu kadang-kadang tempat semut Pak, binatang yang lain, kecoa ya, ular ya. Lah kalau kepatok kan repot itu. Kepatok ular. Nah kalau binatang-binatang kecil kemudian ada di dalam lobang, kemudian orang kencing di situ, ya kan bisa menyiksa Pak, bisa juga mati, tenggelam dia, kayak kena tsunami, kayak semut dan sebagainya. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita, sehingga tempat di mana yang bukan merupakan tempat kita itu pun jangan sampai terganggu ya, termasuk kecoa, semut dan sebagainya, itu tinggalnya di lubang. Yang jelas di situ adalah hadis yang menjelaskan kita tidak boleh kencing di mana di situ ada lubang, karena lubang termasuk di mana jin bersarang. Nah kalau jinnya galak, waduh, itu karena ada Pak kejadian itu, ada anak sekolah kencing sembarangan Pak, habis itu itunya bengkak gede Pak. Dipijit, diurut kagak sembuh. Itu persoalannya. Kenapa? Bisa juga disembur sama jin. Makanya kencing tidak boleh sembarangan. Mending kalau cuma disembur, lah kalau dibedok. Nah ini benar-benar harus kita perhatikan dengan sebaiknya. Nah sehingga ketika kita selesai dari kencing, ya kencing di mana Pak? Ya di kamar mandi. Ada doanya, karena idza kharaja minal gaid qala ghufranaka, ya Allah ampunilah dosaku ya. Itu salah satunya. Nah kemudian yang keempat,
tentang adab kita di saat buang air, termasuk ya berkaitan dengan membersihkan kemaluan itu Pak ya. Ini nggak apa-apa, transparan, berkaitan dengan hukum. Di dalam hadis dari Abdullah bin Abi Qatadah an abihi, dari bapaknya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi, idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyaminihi, apabila kamu kencing maka janganlah kamu pegang itumu dengan tangan kananmu. Wah, ini megangnya pakai tangan kiri atau tangan kanan Pak? Tidak boleh dipegang dengan tangan kanan ya, nggak sembarangan itu. Jadi ketika kencing tidak boleh memegang itu dengan tangan kanan. Buat apa ini Pak? Buat nyuci ya, gitu ya Pak. Atau jangan-jangan nggak dicuci gitu Pak, langsung aja masuk. Lah ini dilarang. Wa idza adal khala'a fala yatamassah biyaminihi, maka apabila kamu beristinja ya, maka juga jangan dengan tangan kanan. Jadi tangan kiri untuk cebok, tangan kanan untuk ngambil air. Begitu Pak Ustadz Amir. Wa idza syariba fala yasrab nafsan wahidan. Wa idza syariba fala yasrab nafasan wahidan. Dan apabila kamu minum jangan dengan satu nafas. Ya Pak ya, nih perhatikan Pak, jangan minum satu gelas dengan satu nafas. Ya contohin. Ya ini kalau kita contohin, jangan sampai kalau satu nafas itu satu gelas habis Pak ya. Makanya ketika kita minum adabnya ya, kita tusuk dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, baru cukup. Kalau satu nafas bisa jadi keplekian ya kan ya, lagi Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Pak ya. Jadi jangan sampai minum kopi satu nafas habis. Itu Pak ya. Jadi ini merupakan adab kita di dalam minum. Nah sehingga berkaitan dengan yang kanan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi, jadikanlah tangan kananmu itu untuk makan, untuk minum, dan untuk pakai pakaian Pak ya. Jadi ini untuk apa Pak? Untuk minum, untuk makan, untuk pakaian. Jangan minum dengan tangan kiri ya, makan dengan tangan kiri. Ini tempatnya beda-beda, tugasnya masing-masing Pak. Ini tugasnya untuk istinja, untuk buang kotoran ya Pak ya. Ini tugasnya untuk yang baik-baik, untuk makan, untuk minum. Kalau nabok pakai tangan apa? Nggak boleh tangan kiri maupun tangan kanan ya. Itu ya Pak ya. Jadi ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah begitu juga wa yaj'allahu simalahu lima siwa dzalika. Jadi sebaliknya, kalau kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, pakaian dengan tangan kanan, dan jangan jadikan tangan kirimu itu untuk yang itu, tetapi untuk selain daripada itu, yaitu untuk istinja dan sebagainya. Kenapa demikian? Nah ini yang menjadi pertanyaan adalah karena dari Aisyah. Aisyah itu adalah istri Nabi. Kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-yumna, yang kanan, li tohurihi wa ta'amihi, digunakan untuk bersuci, untuk berwudu maksudnya Pak ya, berwudu. Li ta'amihi, untuk makan. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adzan. Dan adapun yang digunakan dengan tangan kiri itu adalah untuk beristinja dan membersihkan sejenis kotoran-kotoran. Ini Pak ya. Jadi hal-hal yang dasar seperti ini supaya kita sama-sama tahu, karena bisa jadi sesuatu yang kecil bisa mendatangkan karena sebab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang gara-gara tidak pernah bersuci, tidak pernah cebok pada saat kencing, menyebabkan terjadinya siksa api neraka. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan bab yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan mengingatkan kepada kita
termasuk hati-hati bapak-bapak ya, ketika di kolam renang ya, ini tinggalkan besok Pak ya, kalau mau bikin kolam renang sendiri ya, karena kalau kolam renang ini udah kencing banyak itu Pak. Jadi air yang tadinya itu cuman 4 meter bisa jadi karena air kencing nambah menjadi 5 meter. Karena seminggu kagak dikuras, itu orang kencing melulu. Nah, makanya hal-hal yang demikian ini harus kita hindari bersama. Baik, saya kira itu Pak Amir ya. Dan mari pengajian ini supaya tetap istiqomah ya, dengan doa kita, dengan amaliyah surah Yasin kita ya, dengan kajian kita yang terus menerus bisa menambah pengetahuan kita, sehingga kita terbebas ya dari perbuatan dosa. Karena selama kita masih mau belajar, maka segala sesuatu yang kita tidak tahu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika orang belajar, itu akan mendatangkan rahmat dari Allah. Dan sebagus-bagusnya tempat adalah majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis zikir adalah ini merupakan taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afwana ya karim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamda syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jammil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jammil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfauna biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi hanafika wa amanika wa jiwarika wa iyyatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ani wa dibakin wa min syarri kulli disyarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bitaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadzamata innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.